Ini apa? Ini adalah singkong yang saya kukus. Singkong yang sudah dipotong-potong kemudian dikukus. Mohon maaf, proses sebelumnya mengupas singkong dan memotong-motongnya tidak saya sertakan di sini untuk menghemat waktu. Yang jelas singkong ini dikukus untuk membuat makanan tertentu yang pasti sudah teman-teman baca di judul video ini. Terus apa yang ada di atas singkong itu? Itu adalah kelapa parut, kelapa yang nanti juga akan disertakan dalam pembuatan sesuatu, kue, ya, kue kampung. Mengapa singkong ini dicampur dengan kelapa parut agar jadi lebih gurih? Mengapa kelapa parut ini harus dikukus juga? Jawabannya agar menjadi lebih awet, tidak lekas basi. Begitu ya, konco-konco, teman-teman, saudaraku semuanya. Nah, apa yang akan dibuat? Seperti yang sudah dibaca di judul, saya akan membuat ketuk. Yuk, kita mulai pembuatan ketuknya. Jadi ini diangkat dulu sampai habis, lalu memasuki proses berikutnya. Ini lumpang terbuat dari batu, tempat untuk menumbuk singkong dan bahan-bahan lain. Nah, sekarang saya mau masukkan singkong dan kelapa parut yang sudah dikukus ke dalam lumpang. Nanti setelah ini akan saya tumbuk sampai halus, dan tidak lupa juga mencampurkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Tentu saja adalah gula pasir dan garam. Semuanya secukupnya saja. Sekarang saatnya saya berolahraga, fitness. Jadi menumbuk singkong yang baru dikukus ini merupakan olahraga juga. Olahraga yang sebenarnya cukup berat kalau tidak terbiasa menumbuk. Hati-hati dengan lengan Anda, nanti bisa kemang, bisa jarum-jarum, begitu kata orang Jawa. Dan jangan lupa tidak hanya menggunakan tangan kanan, melainkan juga tangan kiri agar seimbang. Seimbang apanya? Seimbang nyerinya. Seimbang jarumnya. Misalkan karena rutin dikerjakan setiap hari, biar dempalnya itu juga kanan dan kiri, tidak besar sebelah. Begitu ya teman-teman, konco-konco, saudaraku semua. Ini dilakukan harus dengan penuh kesabaran. Kalau tidak nanti ya nggak akan menjadi makanan yang enak. Memang harus benar-benar lihat ya, harus benar-benar apa itu hancur, benar-benar bisa caranya wong Jawa ku lembut gitu. Nah, jangan lupa itu membolak-balik bagian yang sekiranya belum tertumbuk agar sama rata ditumbuk. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ketika diangkat nanti masih akan ada kerunjalan-kerunjalan. Apa ya kerunjalan-kerunjalan? Masih akan ada singkong yang tidak tertumbuk secara merata. Bisa sih sebenarnya diakali supaya bisa merata. Yang penting menumbuknya jangan terlalu banyak, secukupnya kapasitas lumpang yang digunakan. Harus beberapa kali kalau memang singkong yang mau ditumbuk banyak. Dari getuk yang sudah jadi, saya akan membuat dua bentuk. Yang pertama bentuk bulat, diunter-unter cari wong Jawa. Nanti bentuk yang kedua adalah yang saya iris persegi, memanjang. Maksudnya sih persegi sempurna, tapi karena memang getuknya lunak, otomatis bentuknya jadi abstrak. Bentuknya jadi abstrak. Jadi ya sudah, dilihat saja. Membentuknya sesuai selera, terserahlah mau diiris-iris atau mau dibulat-bulatin seperti ini atau diapakan, mau bentuk segitiga, mau bentuk kejajaran kenjang, silakan saja ya.
Dan proses terakhir yang harus dilakukan tentu saja adalah menggoreng getuk yang sudah dibuat dengan bermacam bentuk. Masukkan minyak ke dalam wajan, biarkan sampai panas. Lalu gorenglah getuk yang sudah dibentuk bulat-bulat atau bentuk yang lain. Jangan lupa nanti ketika menggoreng dibolak-balik ya, karena ini mengandung gula. Kalau dibiarkan tenggelam terlalu lama dan menyentuh dasar, otomatis nanti akan jadi gosong. Memang harus telaten membolak-balik, tapi hati-hati karena ini lengket. Ketika lengketnya tidak dipisahkan dengan baik, nanti akan jadi rusak bentuknya. Memang sabar ya, sabar.
Nah, getuk berbentuk bulat dan segi empat sudah siap dihidangkan. Sudah digoreng dengan warna coklat keemasan. Agak gosong-gosong sedikit sih, karena tadi ketika membalik-baliknya kurang teliti. Nggak apa-apa, yang penting enak dan tidak fatal kok. Saya yakin ketika ini dimakan masih tetap dalam posisi aman. Rasanya tidak rusak, tetap akan legit, manis, empuk, dan menggoda. Terima kasih, kalian aja ketemu lagi lain waktu dengan hidangan yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.